Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Aprilia Gita Wulandari, Rahmat Ridwan, Tiara Felis, Waude Morisuno, Ahmad Albar, dan Amiruddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai neighborhood yang ada di BTN Kendari Permai, Kota Kendari. Yang dimana neighborhood merupakan suatu lingkungan fisik perumahan dalam kota dengan batasan yang jelas. Kemudian tersedia pelayanan fasilitas sosial untuk tingkat rendah. Lalu untuk melayani sejumlah penduduk, di mana terdapat hubungan kerjasama yang dilandasi oleh kontrol sosial dan rasa komunitas. Awalnya sebelum menjadi BTN, pada tahun 1990 sampai 1993, lokasi perumahan BTN Kendari Permai merupakan kawasan hutan. Akan tetapi, ada sebagian orang yang tinggal di sana memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun dan bercocok tanam. Kemudian pada tahun 1993, di Kota Kendari banyak orang yang membutuhkan perumahan karena Kota Kendari merupakan kota yang akan berkembang, dan ditambah lagi semakin banyaknya pendatang yang masuk di Kota Kendari. Adapun 9 prinsip neighborhood yang akan kami bahas di BTN Kendari Permai, yaitu yang pertama, prinsip yang pertama yaitu prinsip area alami. Setiap neighborhood terdiri dari ruang terbuka alami dan pekat terhadap kondisi lahan existing dan ekologi lokal. Neighborhood dirancang termasuk area existing atau peningkatan kawasan alami dan area konversi atau respon untuk karakteristik alami. Ini termasuk jalur hijau, lahan basah, aliran air, hutan, dan vegetasi tanaman asli. Di BTN Kendari Permai, suasananya masih alami dan asri. Terlihat masih banyak pepohonan di pinggir jalan tiap kompleks. Selain itu, di beberapa titik masih terlihat kebun-kebun warga yang dapat kita lihat bersama. Prinsip yang kedua yaitu pemanfaatan lahan campuran. Setiap neighborhood memiliki pemanfaatan lahan campuran dan kepadatan yang menyediakan pilihan hidup, belajar, bekerja, dan bermain. Penggunaan lahan yang lebih intensif terhubung dan fokus pada transit, alternatif, moda transportasi, dan taman. Semua warga negara bisa dengan mudah mengakses belanja sehari-hari dan kebutuhan rekreasi di neighborhood mereka terlepas dari pilihan mode. Di BTN Kendari Permai tersedia kios-kios belanja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu, taman untuk warga pun cukup memadai di BTN Kendari Permai. Prinsip 3. Pilihan multimoda dan konektivitas. Setiap neighborhood menawarkan pilihan mobilitas nyata bagi penduduk untuk melakukan perjalanan ke, dari, dan di dalam neighborhood. Jalan dan jalan setapak terhubung untuk mendorong moda perjalanan. Lalu lintas dan parkir dikelola dan tidak mendominasi neighborhood. Di BTN Kendari Permai
Akses jalan yang menghubungkan tiap blok sangat baik dan sudah beraspal. Selain itu, kondisi jalan yang tidak terlalu ramai sangat aman untuk berlalu lintas. Prinsip keempat, bentuk kota padat dan kepadatan. Setiap neighborhood dirancang untuk menggunakan lahan dengan bijak dan efisien. Perumahan dengan kepadatan lebih tinggi dikelompokkan dan lokasinya dengan komersial dan institusi dan pemberhentian angkutan umum. Di BTN Kendari Permai, bangunan permukiman dan fasilitas umum telah dikelompokkan dengan baik sehingga mudah teridentifikasi oleh warga. Prinsip 5, taman dan komunitas masyarakat terpadu. Yang pertama, setiap neighborhood menawarkan ruang publik berkualitas tinggi dengan variasi dan menggabungkan waktu luang dan peluang reaksi. Ruang terbuka terhubung dengan baik dan terintegrasi. Yang kedua, di BTN Kendari Permai terdapat taman sebagai ruang publik yang nyaman dan mudah diakses oleh semua warganya. Prinsip ke-6, pilihan dan peluang perumahan. Yang pertama, neighborhood menyediakan bangunan multi ukuran unit dan tiap rumah opsi tempat tinggal memberikan pilihan dalam neighborhood tersebut, tingkat pendapatan, jenis keluarga, dan peluang untuk penuaan tempat. Yang kedua, di BTN Kendari Permai terdapat berbagai variasi ukuran dan arsitektur rumah. Selain itu, kawasan ini sangat nyaman untuk menghabiskan masa tua bagi warganya. Prinsip ketujuh, neighborhood tangguh dan berdampak rendah. Setiap neighborhood dirancang agar tangguh dan beradaptasi dengan perubahan kondisi seperti tingkat pertumbuhan, demografi, konteks regional, perubahan harga energi, perubahan iklim dan perubahan kebutuhan dan preferensi penghuni. BTN Kendari Permai telah eksis selama lebih dari 2 dekade. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kawasan ini merupakan kawasan neighborhood yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Prinsip ke-8, neighborhood yang aman dan nyaman. Setiap neighborhood dirancang untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan warga negara dan meningkat secara keseluruhan keamanan neighborhood dan interaksi sosial. Jalan dirancang untuk keamanan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Warga tahu tetangga mereka, merasakan kepercayaan diri untuk bermain, berjalan, bersepeda, dan transit, menggunakan ruang neighborhood dan kenyamanan akses masyarakat. Di BTN Kendari Permai tersedia puskesmas serta akses jalan yang sangat memadai. Selain itu, interaksi sosial antara warga pun terbentuk dengan baik sehingga secara tidak langsung menghasilkan keamanan dan kenyamanan bagi para warga yang tinggal maupun pengunjung yang datang. Prinsip ke-9, neighborhood yang unik. Setiap neighborhood memiliki identitas yang berbeda yang menumbuhkan kebanggaan masyarakat dan termasuk rasa. Di antaranya yaitu fitur kedatangan, titik fokus, elemen alami, seni publik, dan simbol masyarakat lainnya yang terintegrasi pada persimpangan dan lokasi lain di dalam neighborhood. Jika kita menyebut nama BTN Kendari Permai, maka yang pertama kali terbayang dalam pikiran adalah kawasan permukiman penduduk yang mengintegrasikan permukiman dan kondisi alam setempat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jalur hijau yang terdapat dalam kawasan tersebut. Hal ini betul-betul sesuai dengan namanya, yaitu kawasan permukiman yang permai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tugas neighborhood dengan mata kuliah asas dan metode perancangan arsitektur 3. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, Aprilia Gita Wulandari, Rahmat Ridwan, Tiara Feli, saya sendiri, Bode Morisuno, Ahmad Albar, dan Amiruddin.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kawasan neighborhood. Neighborhood unit adalah suatu lingkungan fisik perumahan dalam kota dengan batasan yang jelas. Tersedia pelayanan fasilitas sosial untuk tingkat rendah, untuk melayani sejumlah penduduk di mana terdapat hubungan kerjasama yang dilandasi oleh kontrol sosial dan rasa komunitas. Next. Ada 9 prinsip neighborhood. Yang pertama, area alami, pemanfaatan lahan campuran, pilihan multimoda dan konektivitas, bentuk kota padat dan kepadatan, taman dan komunitas masyarakat terpadu, pilihan dan peluang perumahan, neighborhood tangguh dan berdampak rendah, neighborhood yang aman dan nyaman, dan yang ke-9 yaitu neighborhood yang unik. Next. Di sini kita akan membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip neighborhood di BTN Kendari Permai. Latar belakang pembangunan awalnya sebelum menjadi BTN pada tahun 1990 sampai 1993, lokasi perumahan BTN Kendari Permai masih hutan, tetapi ada sebagian orang yang tinggal untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun atau bercocok tanam untuk digunakan sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Pada tahun 1993, di kota Kendari, banyak orang yang membutuhkan perumahan pada waktu itu, karena kota Kendari ini kota yang akan berkembang dan ditambah lagi semakin banyaknya pendatang yang masuk di kota Kendari. Pada tahun 1994, para developer dari Makassar mulai membangun perumahan dan bekerja sama dengan Bank BTN untuk membangun perumahan dalam pembangunan masjid, sekolah dasar, puskesmas, sarana olahraga, dan kantor kelurahan. Salah satu alasan kenapa mereka memilih lokasi yang saat ini adalah perumahan BTN Kendari Permai, karena di lokasi tersebut dekat dengan kampus Universitas Halu Oleo Kendari, dan pada waktu itu juga dekat dengan kota, jadi akan menarik minat konsumen. Next. Lokasi BTN Kendari Permai dapat dilihat pada gambar. Untuk batasannya, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Orinunggu, sebelah selatan berbatasan dengan BTN Tawang Alun, sebelah timur berbatasan dengan BTN Nafageraha, dan sebelah barat berbatasan dengan BTN Marwa Residense. Adapun untuk keliling lokasi BTN Kendari Permai yang untuk kelilingnya 2.578,78 meter, dan untuk luasnya 319.728,39 meter bujur sangkar. Next. Saya serahkan untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan ke teman kelompok saya. Terima kasih kepada teman kelompok saya. Selanjutnya kita akan membahas ke-9 prinsip neighborhood untuk lokasi BTN Kendari Permai. Prinsip yang pertama yaitu area alami. Setiap neighborhood terdiri dari ruang terbuka alami dan peka terhadap kondisi lahan existing dan ekologi lokal. Neighborhood dirancang termasuk area existing atau peningkatan kawasan alami dan area konservasi atau respons untuk karakteristik alami. Ini termasuk jalur hijau, lahan basah, aliran air, hutan, dan vegetasi tanaman asli. Di BTN Kendari Permai, suasananya masih alami dan asri. Terlihat masih banyak pepohonan di pinggir jalanan yang kompleks. Selain itu, di beberapa titik masih terlihat kebun-kebun warga yang dapat kita lihat. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu pemanfaatan lahan campuran. Setiap neighborhood memiliki pemanfaatan lahan campuran dan kepadatan yang menyediakan pilihan hidup, belajar, bekerja, dan bermain. Penggunaan lahan yang lebih intensif terhubung dan fokus pada transit, alternatif, moda transportasi, dan taman. Semua warga negara bisa dengan mudah mengakses belanja sehari-hari dan kebutuhan rekreasi. Di neighborhood mereka terlepas dari pilihan mode. Di BTN Kendari Permai tersedia kios-kios belanja untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di BTN Kendari Permai untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, taman untuk warga pun cukup memadai di BTN Kendari Permai tersebut. Selanjutnya saya
memberikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan prinsip-prinsip yang ketiga dan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip ketiga, pilihan multimoda dan konektivitas. Setiap neighborhood menawarkan pilihan mobilitas nyata bagi penduduk untuk melakukan perjalanan ke, dari, dan di dalam neighborhood. Jalan dan jalan setapak terhubung untuk mendorong moda perjalanan. Lalu lintas dan parkir dikelola dan tidak mendominasi neighborhood. Di BTN Kendari Permai, akses jalan yang menghubungkan tiap blok sangat baik dan sudah beraspal. Selain itu, kondisi jalan yang tidak terlalu ramai sangat aman untuk berlalu lintas. Kemudian prinsip keempat, bentuk kota padat dan kepadatan. Setiap neighborhood dirancang untuk menggunakan lahan dengan bijak dan efisien. Perumahan dengan kepadatan lebih tinggi dikelompokkan dan lokasinya dengan komersial dan institusi dan pemberhentian angkutan umum. Di BTN Kendari Permai, bangunan permukiman dan fasilitas umum telah dikelompokkan dengan baik sehingga mudah teridentifikasi oleh warga. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Langsung saja, prinsip kelima, taman dan komunitas masyarakat terpadu. Yang pertama itu, setiap neighborhood menawarkan ruang publik berkualitas tinggi dengan variasi dan menggabungkan waktu luang dan peluang rekreasi. Ruang terbuka terhubung dengan baik dan terintegrasi. Yang kedua, di BTN Kendari Permai terdapat taman sebagai ruang publik yang nyaman dan mudah diakses oleh seluruh warganya. Prinsip keenam, pilihan dan peluang perumahan. Yang pertama, neighborhood menyediakan bangunan multi, ukuran unit, dan tipe rumah. Opsi tempat tinggal memberikan pilihan dalam neighborhood tersebut, tingkat pendapatan, jenis keluarga, dan peluang untuk penuaan di tempat. Yang kedua, di BTN Kendari Permai terdapat berbagai variasi ukuran dan arsitektur rumah. Selain itu, kawasan ini sangat nyaman untuk menghabiskan masa tua bagi para warganya. Oke lah, selanjutnya teman kelompok saya akan melanjutkannya. Baik, terima kasih. Kemudian prinsip ketujuh, neighborhood yang tangguh dan berdampak rendah. Setiap neighborhood dirancang agar tangguh dan beradaptasi dengan perubahan kondisi seperti tingkat pertumbuhan, demografi, konteks regional, perubahan harga energi, perubahan iklim, dan perubahan kebutuhan dan preferensi penghuni. BTN Kendari Permai telah eksis selama lebih dari 2 dekade. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kawasan ini merupakan kawasan neighborhood yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Next. Kemudian prinsip ke-8, yaitu neighborhood yang aman dan nyaman. Setiap neighborhood dirancang untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan warga negara dan meningkatkan secara keseluruhan keamanan neighborhood dan interaksi sosial. Jalan dirancang untuk keamanan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Warga atau tetangga mereka merasakan kepercayaan diri untuk bermain, berjalan, bersepeda, dan transit, menggunakan ruangan neighborhood dan kenyamanan akses masyarakat. Di BTN Kendari Permai tersedia puskesmas serta akses jalan yang sangat memadai. Selain itu, interaksi sosial antara warga pun terbentuk dengan baik, sehingga secara tidak langsung menghasilkan keamanan dan kenyamanan baik bagi para warga yang tinggal di sana maupun pengunjung yang datang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip ke-9, neighborhood yang unik. Setiap neighborhood memiliki identitas yang berbeda yang menumbuhkan kebanggaan masyarakat dan termasuk rasa. Di antaranya yaitu fitur kedatangan, titik fokus, elemen alami, seni publik,
dan simbol masyarakat lainnya yang terintegrasi pada persimpangan dan lokasi lain di dalam neighborhood. Jika kita menyebut nama BTN Kendari Permai, maka yang pertama kali terbayang dalam pikiran adalah kawasan permukiman penduduk yang mengintegrasikan permukiman dan kondisi alami setempat. Kalian dapat terlihat dari banyaknya jalur hijau yang terdapat dalam kawasan tersebut. Seperti yang dilihat pada gambar, terdapat berbagai banyak pohon di sekitar jalan. Hal ini betul-betul sesuai dengan namanya, yaitu kawasan pemukiman yang permai. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.